Hikayat si miskin. Karena sumpah Batra Indra, seorang raja keindraan beserta permaisurinya dibuang dari keindraan. Itulah sebabnya kemudian ia dikenal sebagai si miskin. Pergilah kamu dengan permaisurimu dari negeri ini. Si miskin laki bini itu berjalan mencari rezeki berkeliling di negeri anta berantah. Hei kalian miskin, kalian tidak Kemana mereka pergi selalu diburu dan diusir oleh penduduk secara beramai-ramai dengan disertai penganiayaan sehingga bengkak-bengkak dan berdarah-darah tubuhnya. Ketika istrinya mengandung 3 bulan, ia menginginkan makan mangga yang ada di taman raja. Kakanda, saya sangat menginginkan buah mangga. Tolong bawakan saya buah mangga dari taman raja. Saya mohon bawakan saya mangga itu, Kakanda. Baiklah Tuan, Kakanda akan berusaha membawakan buah mangga dari taman raja. Dengan rasa takut, si miskin pun menghadap raja untuk memohon mempelam. Baginda Raja, saya mohon berikan saya beberapa mangga dari taman raja untuk dibawa pulang. Baiklah, bawalah beberapa mangga itu pulang. Terima kasih Baginda. Setelah diperolehnya setangkai mangga, pulanglah ia segera. Ini Tuan, buah mangga dari taman raja. Terimalah. Terima kasih, Kakanda. Lahirlah anak pertama laki-laki bernama Marakarma. Ketika si miskin sedang menggali tanah untuk keperluan membuat taratak sebagai tempat tinggal, didapatnya sebuah tinjau yang penuh berisi emas. Dengan takdir Allah, berdirilah di situ sebuah kerajaan. Si miskin lalu berganti nama Maharaja Indra Angkasa dan istrinya bernama Tuan Putri Ratna Dewi. Tak lama kemudian, lahirlah anaknya yang kedua, perempuan bernama Nila Kusuma. Karena merasa iri dengan kerajaan Puspasari, Raja Anta Berantah pun meminta ahli nujum untuk membuat ramalan palsu yang berisi bahwa Marakarma dan Nila Kusuma hanya akan mendatangkan celaka bagi kerajaan Puspasari. Wahai nujum, sampaikanlah ramalan palsu kepada Maharaja Indra Angkasa bahwa putra dan putrinya hanya membawa celaka bagi orang tuanya. Baiklah, Yang Mulia. Ahli nujum kemudian pergi menghadap Maharaja Indra Angkasa untuk menyampaikan ramalan palsu tersebut. Yang Mulia, hamba ingin menyampaikan sebuah ramalan tentang putra-putri Anda. Menurut ramalan, putra-putri Yang Mulia hanya mendatangkan celaka bagi orang tuanya. Maka dengan hati yang berat dan teramat terharu, disuruhnya pergi selama-lamanya putra-putrinya itu. Anakku, dengan berat hati ayahanda meminta kalian berdua untuk pergi dari sini selamanya. Pergilah dan jangan kembali. Baiklah, Ayahanda. Demi kebaikan dari kerajaan ini, aku dan Nila Kusuma akan pergi keluar dari istana ini. Tak lama kemudian, sepeninggalan putra-putrinya itu, negeri Puspasari musnah terbakar. Di hutan, Marakarma dan Nila Kusuma berlindung di bawah pohon beringin. Ditangkapnya seekor burung untuk dimakan. Nila Kusuma, aku akan pergi mencari api agar kita bisa memasak burung ini untuk makan malam. Baiklah. Waktu mencari api di kampung, karena disangka mencuri, Marakarma dipukuli orang banyak, kemudian dilempar ke laut. Hei lihat, gerak-geriknya mencurigakan sekali. Kau pasti ingin mencuri kan? Tidak, aku tidak ingin mencuri. Aku hanya ingin mencari api saja ke sini. Bohong, kau pasti ingin mencuri. Ayo pukuli dia. Tidak, benar. Aku hanya ingin mencari api. Tidak. Tidak, aku tidak bersalah. Bagaimana ini? Aku tidak bersalah.
Sementara itu, Nilakusuma ditemukan oleh Raja Mangindrasari, putra mahkota dari Paligam Seaya, yang pada akhirnya menjadi istri putra mahkota itu dan bernama Mayang Mangurai. Hei, siapa namamu? Kenapa kau ada di sini? Namaku Nila Kusuma. Aku di sini karena aku diusir oleh ayahku. Nikahlah denganku. Akan nasib Marakarma di lautan, teruslah ia hanyut dan akhirnya terdampar di pangkalan raksasa yang menawan Cahaya Cairani, yang merupakan seorang anak Raja Cina yang setelah gemuk akan dimakan. Waktu Cahaya Cairani berjalan-jalan di tepi pantai, dijumpainya Marakarma yang dengan keadaan tubuhnya diikat oleh tali. Cahaya Cairani pun membantu untuk melepaskan tali-tali itu. Astaga Tuhan, kenapa tali-tali ini bisa mengikat Tuhan dan saya lepaskan? Terima kasih sudah menolongku. Aku terikat tali-tali ini karena kesalahpahaman warga. Astaga, kasihan sekali. Tuhan, nama saya Cahaya Cairani. Saya di sini karena raksasa menawan saya dan ingin memakan saya. Kemudian mereka berdua mencoba kabur dari tempat raksasa tersebut dengan menumpang sebuah kapal. Karena timbul rasa nakoda kapal tersebut kepada Cahaya Cairani, maka didorongnya Marakarma ke laut, yang seterusnya ditelan oleh ikan nun yang membuntuti kapal itu menuju Palinggam Cahaya. Kemudian ikan nun tersebut terdampar di dekat rumah Nenek Kebayan. Nenek, belahlah perut ikan nun yang terdampar di dekat sini dengan menggunakan daun padi. Di dalam perutnya ada seorang pemuda. Tolong selamatkanlah dia. Karena mendapat petunjuk dari burung Raja Wali, Nenek Kebayan kemudian membelah perut ikan nun tersebut dengan daun padi. Sampai Marakarma dapat keluar dengan tak bercela. Marakarma setelahnya menjadi anak angkat Nenek Kebayan yang kehidupannya berjualan bunga. Ini nak, gubahlah bunga ini. Tidak Bu, saya tidak bisa mengubah bunga ini. Karena gubahan bunga saya pasti akan dikenali oleh Cahaya Cairani. Marakarma selalu menolak menggubah bunga. Alasannya, gubahan bunga Marakarma dikenali oleh Cahaya Cairani, yang menjadi sebab dapat bertemunya kembali antara mereka berdua. Nenek Kebayan bercerita mengenai putra Raja Mangindrasari yang menemukan seorang putri di bawah pohon beringin yang sedang menangkap burung. Marakarma langsung mengetahui bahwa putri tersebut adalah adiknya sendiri. Bu, sebenarnya putri itu adalah adik saya. Izinkanlah saya menemuinya. Kemudian ia pergi untuk mencari Nilakusuma. Nakoda kapal yang jahat itu pun dia bunuh. Selanjutnya, Marakarma mencari ayah bundanya yang telah jatuh miskin kembali. Dengan kesaktiannya, diciptakannya kembali kerajaan Puspasari dengan segala perlengkapannya seperti dahulu kala. Negeri antah berantah dikalahkan oleh Marakarma, yang kemudian dirajai oleh Raja Bujanga Indra, saudara Cahaya Cairani. Akhirnya, Marakarma pergi ke negeri mertuanya yang bernama Maharaja Malalkisna di Mercu Indra dan menggantikan mertuanya itu menjadi Sultan Mangindrasari, menjadi raja di Palinggam Cahaya. Mereka pun hidup bahagia selamanya.